Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film dari Jet Li berjudul Cradle to the Grave yang dirilis pada tahun 2003. Jadi film ini mengisahkan seorang polisi jago kungfu yang membantu seorang pria memerangi gangster. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Anthony yang memiliki rencana untuk mencuri berlian. Tapi tindakannya itu bukan karena keinginannya sendiri, akan tapi atas permintaan bosnya, yaitu Chris. Dalam aksinya itu, Anthony tak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh temannya yang bernama Miles. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan mata-mata super yang berasal dari Taiwan bernama Su. Tak hanya cerdas, Su ini juga mahir dalam seni bela diri. Di sini, Su terlihat sedang memantau Chris di gedungnya. Sudah jelas niat Su adalah menangkap para perampok berlian. Tanpa basa-basi, Su pun langsung menyerang Chris. Kita lalu kembali lagi ke Anthony yang menemukan jalan rahasia untuk masuk ke ruangan khusus tempat berlian disimpan. Tapi tentunya usahanya ini tak mudah karena tempat itu penuh dengan penjagaan. Untungnya Anthony ini punya rekan cantik yaitu Daria dan juga Tommy yang pintar dalam mengalihkan perhatian para penjaga. Alhasil komplotan itu pun berhasil mencapai brankas besar dan mulai melakukan aksinya. Ketika mereka berhasil membukanya, ternyata di dalam brankas terdapat berlian yang sangat mahal, termasuk berlian hitam yang sangat langka. Di samping itu, Su mengetahui rencana perampok yang dijalankan oleh Chris serta anak buahnya yaitu Anthony dan komplotannya. Jadi, ia pun segera melaporkannya ke polisi. Saat polisi menyerbu tempat kejadian, Anthony serta komplotannya langsung dengan panik lari keluar dan memutuskan untuk berpenjara agar membingungkan polisi. Di tengah pelariannya itu, Miles lalu dicegat oleh Su yang dengan mudah merebut tas isi berlian tersebut. Setelah Su pergi, ia mengecek tas itu dan menyadari kalau itu bukan berlian hitam seperti yang ia cari-cari selama ini. Di lain tempat, seorang pria bernama Yao baru saja keluar dari pesawat pribadinya dan disambut oleh wanita cantik bernama Sona. Sona lalu mulai menggibah tentang berlian hitam yang sangat langka dan membuat keduanya mulai tertarik untuk memilikinya. Di sisi lain, Anthony dan kawan-kawannya berkumpul kembali. Mereka lalu mulai membahas tentang langkah mereka selanjutnya. Miles juga mengungkapkan kalau berlian yang mereka curi diambil oleh pria pendek bernama Su. Untungnya bukan berlian hitam yang diambil. Anthony kemudian pergi menemui rekannya yaitu RC yang menyediakan senjata-senjata maupun alat berat. Anthony lalu menitipkan berlian hitamnya ke RC. Rencananya, Anthony akan mencari lebih banyak berlian hitam dan mencoba membicarakannya dengan bos Chris. Namun, saat Anthony sampai di tempat Chris, ia malah mendapati bosnya telah dibunuh secara tragis. Su lalu muncul juga di sana, yang sudah pasti Sulah yang membunuh Chris. Alhasil, perkelahian antara keduanya pun tak dapat dihindari. Di tengah keributan itu, Anthony mendapatkan telepon dari Yao yang kini saat ingin mendapatkan berlian hitam karena Yao pernah bekerja sama dengan Chris. Jadi, Anthony langsung pergi meninggalkan Su. Namun di tengah perjalanan, Anthony diikuti oleh mobil tak dikenal. Jadi, Anthony memperlihatkan keahlian mengemudinya dan sengaja menabrak mobil orang tersebut. Tak banyak cincong, Anthony langsung ngajak ribut orang tersebut. Tapi situasi semakin memanas hingga membuat Anthony tak bisa berkutik. Su yang ada di sekitar tempat itu pun memutuskan untuk membantu Anthony. Keduanya lalu bekerja sama untuk mengalahkan orang-orang tersebut, di mana di saat Anthony dan Su kerjasama menjadi tim yang hebat.
Setelah mengalahkan penjahat-penjahat itu, Anthony mendapat telepon dari Archie yang memberitahu kalau berlian hitamnya dicuri. Anthony pun segera pergi ke Archie untuk melihat rekaman CCTV-nya, di mana terlihat sekelompok pencuri yang bekerja untuk bos mafia bernama Chambers yang menjalankan operasinya di dalam penjara. Sekarang, situasi menjadi sangat kacau. Anthony juga penasaran siapa Sue sebenarnya. Jadi Sue ini merupakan mata-mata dari Taiwan yang ternyata berlian hitam itu sebenarnya milik negara asalnya, yaitu Taiwan. Itulah mengapa pemerintah Taiwan mengirim Sue untuk mendapatkan berlian hitam itu kembali. And he has a fucking army. No, but I know cop in every language. Belong to Taiwan. Bersama dengan itu, Anthony mendapat telepon dari Yao yang ternyata sudah menculik anak Anthony, yaitu Vanessa, dan menyandranya. Yao meminta agar Anthony menyerahkan berlian hitamnya jika ingin Vanessa selamat. Anthony pun tambah bingung karena sekarang berlian hitam itu sudah hilang. Tapi Sue punya rencana yang lebih baik. Sue lalu berbohong ke Yao kalau ia punya berlian tersebut dan meminta Yao agar tak melukai Vanessa. Sue lalu mengajak Anthony untuk bekerjasama mendapatkan berlian hitam dengan apapun caranya. Keduanya pun mulai melakukan rencana mereka. Saat di tengah jalan, Sue mengaku kalau Yao itu dulu rekan kerjanya saat di Taiwan. Namun, Yao memilih melakukan pemberontakan melawan pemerintah Thailand hingga membuat Yao kalah dan dipecat dari pekerjaannya. Exactly what you think he is. Fucking great. Things are not what you think they are. Tak lama kemudian, Anthony dan Sue sampai di penjara untuk menemui Chambers. Namun Chambers sepertinya tak peduli dengan masalah mereka. Sedang Anthony menjadi sangat khawatir karena tanpa berlian hitam itu, hidup Vanessa menjadi taruhannya. My little girl is mixed up in this. A lot of money with her, but that's all stopped now. Check out the phone. Karena pertemuan itu tak menghasilkan apa-apa, Anthony dan Sue pun mulai mencari cara yang lain. Langkah pertama yang harus mereka ambil adalah mencari keberadaan berlian hitam tersebut. Anthony berpikir kalau mungkin berlian itu disembunyikan di kantor pribadi Chambers atau mungkin di klub milik Chambers. Jadi, mereka pun membagi pekerjaan masing-masing. Anthony bertugas menyelinap ke kantor pribadi Chambers, sedang Sue memeriksa ke klub milik Chambers. Singkat cerita, Anthony dan Miles mulai melakukan misinya untuk menyelinap ke dalam kantor Chambers. Sementara di ruangan lain, Tommy dan rekannya menyamar sebagai petugas pembasmi serangga untuk menghentikan orang lain keluar ruangan, sehingga Anthony bisa luasa mencari berlian tersebut. Tapi setelah mencari di mana-mana, Anthony dan Miles tak menemukan keberadaan berlian hitam tersebut. Tak lama kemudian, anak buah Chambers muncul dan melihat aksi Anthony serta Miles yang sedang ngorek-ngorek barang Chambers. Alhasil, Anthony pun tertangkap oleh mereka, sedang Miles berhasil kabur. Sementara itu, di tempat lain, Sue dan Archie menuju klub milik Chambers untuk menemukan para pencuri yang mengambil berlian hitam. Saat mereka sampai di sana, mereka melihat ada acara tinju di mana siapapun bisa bergabung. Mengetahui kemampuan Sue yang hebat, Archie pun mendaftarkan Sue untuk ikut dalam duel tersebut. Dengan begitu, kedatangan mereka tak dicurigai oleh mereka. Sementara Sue sedang melakukan pertarungan di dalam ring, Archie berkeliling mencari orang-orang yang mencuri berlian hitam. Setelah lama berkeliling, Archie akhirnya menemukan pria yang memakai cincin dari berlian hitam. Jadi, Sue pun memilih berhenti dari duel itu dan menangkap pria tersebut. Akan tetapi, si wasit malah mencegahnya karena pertarungan belum selesai. Alhasil, Sue tak punya pilihan lain dan melawan siapapun yang mencoba menghentikannya.
Di samping itu, Anthony ditangkap oleh polisi karena dituduh sebagai pencuri. Lalu di saat polisi itu lengah, Anthony melakukan perlawanan dan melarikan diri menggunakan motor. Alhasil, aksi kejar-kejaran antara Anthony dan polisi pun terjadi. Tapi untungnya, Anthony berhasil lolos setelah melompat ke sisi gedung. Kita kembali lagi ke klub. Ternyata RC tak hanya menemukan orang yang mereka incar, tetapi juga mendapatkan hadiah setelah Sue memenangkan pertandingan tinju tersebut. Di sisi lain, Yao menemui Chamber di penjara. Tentunya tujuannya untuk mencari keberadaan berlian hitam. Tapi cara Chamber merespon ucapannya ini ternyata membuat Yao marah dan akhirnya menyerang Chamber hingga membunuhnya. Di lain tempat, Anthony, Sue, dan lainnya kembali lagi ke kantor Chamber untuk meneruskan pencarian berlian hitam. Namun sampainya di sana, mereka menemukan semua anak buah Chamber mati terbunuh. Di situ, Sue lalu menemukan satu berlian hitam, tapi sepertinya berlian hitam yang lainnya sudah diambil Yao terlebih dahulu. Tentunya, hal ini membuat Anthony marah dan semakin bingung. Di samping itu, Yao serta anak buahnya melihatkan berlian hitam yang berhasil mereka dapatkan dan tentunya nilai jualnya sangat tinggi. Mereka lalu mengecek berlian itu dengan sebuah alat, tapi ternyata berlian hitam itu menunjukkan radiasi sangat tinggi. Yang artinya berlian hitam ini bukan berlian biasa, melainkan bahan yang berpotensi meledak hingga ledakannya melebihi bom atom. Tak heran kenapa banyak sekali yang mencoba untuk mendapatkan berlian hitam itu. Bersama dengan itu, Vanessa berhasil melepaskan diri dari ikatan di tubuhnya dan langsung menelepon ayahnya. Anthony pun langsung menanyakan keberadaan Vanessa sekarang. Namun Vanessa tak bisa mendeskripsikan tempat ia sekarang karena ia disekap di dalam mobil yang jendelanya ditutupi dengan cat. Dan yang hanya Vanessa lihat adalah kursi perak dan lampu laser. Tak membuang waktu lama-lama, Anthony dan yang lainnya pun mulai membahas misi penyelamatan Vanessa. Sementara itu, beberapa orang penting dan tentunya berduit berkumpul di sebuah gedung, di mana mereka akan menjadi pembeli berlian hitam. Yao lalu dengan sibuk menunjukkan berlian hitamnya di depan mereka sambil menyombongkan diri tentang kemampuannya untuk mendapatkan berlian langka tersebut. A unique man-made element, transformed into a source of immense energy. In its present state, it's completely inert. 9 million for 10 stones. 9.6. 5.7 for 6. Di saat Yao sedang melakukan pelelangan berlian hitam itu, Anthony dan lainnya menyerbu dengan menembak jatuh satu persatu anak buah Yao. Keadaan di sana pun semakin memanas setelah RC maksa masuk ke dalam gedung menggunakan tanknya. Melihat keributan itu, para calon pembeli pun langsung lari ketakutan. So, kemudian mencoba merebut kembali berlian hitamnya dari Yao, tapi aksinya itu dihentikan oleh Sona yang juga ahli dalam seni bela diri. Yao pun mengambil kesempatan ini untuk kabur menggunakan mobil. Daria lalu tak tinggal diam saja, ia melakukan perlawanan ke Sona agar Sue bisa langsung mengejar Yao. Begitu juga dengan Atomy yang terus menembakkan senjatanya ke mobil Yao, sedangkan Anthony pergi untuk mencari anaknya. Di samping itu, Yao mencoba kabur menggunakan helikopter. Sue pun sebisa mungkin untuk menghentikannya meskipun berakhir gagal. Dan tepat setelah helikopter itu lepas landas, RC menembakkan bazooka dari tanknya yang akhirnya menjatuhkan helikopter. Sin lalu kembali menampilkan Daria yang terlibat perkelahian melawan Sona dan berhasil mengalahkannya.
Sementara Anthony juga menjatuhkan anak buah Yao yang mencoba menghalangi Anthony yang ingin menyelamatkan Vanessa. Akan tapi, secara mengejutkan ternyata Yao berhasil selamat dari kecelakaan helikopter itu. Namun kemunculannya itu langsung dihadang oleh Su, hingga membuat keduanya terlibat dalam duel sengit. Dalam pertarungan sengit itu, Su akhirnya berhasil mengalahkan Yao yang menghabisinya menggunakan zat mengandung radioaktif tinggi. Setelah kerusuhan itu mulai mereda, semua orang berkumpul kembali, di mana Vanessa kembali ke pelukan Anthony dengan selamat, sementara Sue mendapatkan kembali berlian hitamnya. Selain itu, Anthony juga berjanji akan berhenti melakukan kriminal karena bisa menghancurkan kehidupannya dan keluarganya. Sedang Sue berniat akan menghancurkan berlian hitam yang berbahaya itu. Film pun berakhir dengan menunjukkan mereka yang meninggalkan tempat tersebut. Oke guys, itulah alur cerita film Cradle to the Grave. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.